Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka untuk kembali memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit kita. Tuhanlah yang menanggung kelemahan hidup kita. Orang yang kena kusta pada zaman Yesus, yang pertama harus diasingkan karena penularannya begitu cepat. Seperti kita awal-awal dulu ketika ada saudara kita yang kena COVID, harus diasingkan karena penularannya begitu cepat. Selain penularannya yang begitu cepat, yang kedua, orang yang kena kusta tidak boleh ikut ibadat di bait Allah karena dianggap najis atau kotor. Naaman sembuh dari kusta. 10 orang tadi juga sembuh dari kusta. 10 orang kusta yang sembuh tadi, untuk bisa diterima kembali dalam kehidupan jemaat, harus ditahirkan oleh imam. Lalu mereka bisa diterima kembali dalam lingkungan jemaat. Tetapi yang 9 tidak kembali. Ketika sembuh, dia tidak tahu diri, melupakan Allah, entah dia mau kemana hidupnya. Pertanyaan untuk kita, apakah ketika kita sehat, merasa tidak perlu pertolongan Allah sendiri, dari Allah sendiri? Dari 10 orang yang sembuh, hanya 1 yang kembali kepada Allah, yaitu orang Samaria, orang asing, bukan orang Yahudi. Mereka kembali kepada Allah dengan suara nyaring bersyukur kepada Allah dan sujud
di depan kaki Yesus. Penyembuhan orang kusta yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka perjalanannya ke Yerusalem, tempat ia direndahkan, disiksa, wafat disalib, tetapi akan dibangkitkan oleh Bapanya. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem itulah Yesus berkarya, mengadakan aneka mujizat, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Dalam perjalanan ke Yerusalem itu, Yesus membereskan seluruh dunia dengan karya-karyanya. Dalam perjalanan kita ini juga perjalanan ke Yerusalem menuju Paskah bersama Yesus. Maka dalam perjalanan ini mari kita beres-beres bersama Yesus, membereskan kehidupan kita agar kita mengalami belas kasih Bapa di surga, agar kita mengalami berkat-Nya. Dalam teks lain, Yesus menasihati, jika engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi engkau mengingat ada sesuatu yang tidak beres dalam hubunganmu dengan sesama, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu relasimu dengan sesamamu. Apakah kita ada yang tidak beres dalam relasi kita dengan sesama? Ada sakit hati, dendam, merasa dijolimi, merasa tidak dihargai. Mari sekarang kita bereskan, supaya kita pantas ikut persembahan bersama Tuhan. Dan kita meneladan orang Samaria, tahu bersyukur dalam hidup, kembali kepada Tuhan, dan dalam aneka kesulitan dan penderitaan, nanti Tuhan akan berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.